infeksi telinga ini bisa disebabkan paling sering itu karena penggunaan korek telinga atau kita membersihkan telinga bayi tersebut dengan sembarangan. Halo sobat sehat, ketemu lagi bersama saya Dr. Ku. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar kesehatan bayi dan anak. Stay tune ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda penyakit serius pada bayi. Buat para mamis, wajib dengerin ya. Jangan lupa pencet like, komen, dan subscribe video saya. Kemudian sobat sehat juga bisa share ke sobat sehat lainnya. Yang pertama adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius. Pada demam lebih dari 38 derajat Celcius ini bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Yang paling ringan bisa disebabkan oleh flu. Kemudian yang paling berat itu bisa disebabkan karena infeksi otak atau meningitis. Kemudian pada anak yang demam lebih dari 38 derajat Celcius itu juga bisa menyebabkan kejang pada anak yang mempunyai riwayat kejang demam. Jadi, sobat sehat harus waspada jika anak-anak mempunyai demam yang sangat tinggi. Yang kedua adalah bibir dan kulit yang berwarna kebiruan. Bibir atau kulit yang berwarna kebiruan ini disebabkan karena jaringan tubuh itu mengalami kekurangan oksigen. Tersebut kita sebut dengan sianosis. Gejala pada bayi yang dapat kita lihat dengan mudah yaitu kita lihat bibir, kemudian ujung jari, kemudian kulitnya. Jika terdapat kebiruan, itu menandakan bahwa bayi tersebut memang terjadi kekurangan oksigen. Nah, asupan oksigen yang terhambat itu bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Bisa karena penyakit jantung bawaan, kelainan pada darah, kelainan pada paru-paru, dan penyebab lainnya. Yang paling sering terjadi pada bayi adalah penyakit jantung bawaan. Yang ketiga adalah kulit kuning pada bayi. Kejadian kulit kuning pada bayi ini tidak semuanya berbahaya bagi bayi. Pada umumnya kulit kuning itu bisa hilang dengan sendirinya. Pada bayi yang baru lahir atau bayi prematur, kejadian kulit kuning ini memang sering terjadi. Jika kulit kuning terjadi pada hari kedua atau lebih, itu segera periksakan ke dokter atau ke rumah sakit. Karena penyebab dari kulit kuning ini biasanya disebabkan karena peningkatan kadar bilirubin dan fungsi hati yang belum sempurna, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ke dokter dan perlu dilakukan terapi lebih lanjut, yaitu biasanya dilakukan fototerapi, yaitu dengan melakukan penyinaran musik. Kemudian jika kita terlambat untuk menangani kasus kuning ini, itu bisa berbahaya bagi anak tersebut. Nah, kadar bilirubin yang tinggi itu bisa menembus ke otak dan dapat menyebabkan kerusakan otak bagi bayi. Yang keempat adalah popok tidak basah. Nah, popok tidak basah ini itu kita bisa patut curigai jika anak tersebut kekurangan cairan atau dehidrasi. Gejala lain dari dehidrasi ini kita bisa lihat dari volume air kencing yang berkurang drastis. Kemudian yang kedua kita bisa lihat mukosa bibir yang kering. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat mata yang tepung atau cowong. Kemudian yang keempat pada bayi kurang dari 1 tahun itu kita bisa rata ubur-uburnya. Jika tepung itu berarti menandakan bahwa bayi tersebut memang terdapat kekurangan cairan atau dehidrasi. Penyebab dari dehidrasi ini bisa disebabkan karena kurangnya asupan cairan. Yang kedua bisa karena demam yang sangat tinggi sehingga menyebabkan keringat yang berlebih, dan biasanya pada anak yang demam tinggi itu nafsu makan menurun sehingga bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian buang air besar yang cair atau kita bilang diare lebih dari 3 kali tanpa diimbangi dengan cairan tambahan. Yang kelima adalah muntah berwarna hijau. Muntah ini sendiri itu disebabkan oleh berbagai penyebab. Biasanya muntah ini memang sering dialami oleh bayi dan anak. Bisa batu, kemudian menangis yang terlalu keras, atau penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan
muntah. Jika bayi muntah, Sobat Sehat bisa perhatikan warna dan isi muntahan. Jika muntah berwarna hijau, itu menandakan terjadi penyakit serius pada bayi Sobat Sehat. Sobat Sehat bisa segera periksakan bayi Sobat Sehat untuk ke dokter spesialis anak, hingga bisa diperiksa lebih lanjut. Kemungkinan yang terjadi itu bisa terdapat penyumbatan pada usus atau obstruksi pada usus. Kemudian muntah yang menyemprot terus-menerus itu bisa menandakan terjadinya perdarahan pada otak. Mungkin sebelumnya bayi Sobat Sehat itu habis jatuh, dan kemudian setelah itu ditandai dengan muntah-muntah terus-menerus dan menyemprot. Jika terdapat gejala tersebut, Sobat Sehat perlu aware dan perlu diperiksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat untuk memastikan tidak terjadinya perdarahan pada otak. Kemudian yang terakhir adalah lendir telinga berwarna hijau dan berbau. Kondisi keluarnya lendir yang berlebihan berwarna hijau dan berbau pada bayi itu merupakan tanda dari infeksi pada telinga bayi. Infeksi pada telinga bayi bisa disebabkan karena berbagai macam penyebab. Yang paling sering bisa karena satu, adanya benda asing yang masuk di telinga bayi tersebut, sehingga tubuh melawan benda asing tersebut dan menghasilkan cairan yang berlebih. Kemudian, produksi cairan berlebih tersebut bisa menyebabkan bakteri menumpuk di sana, sehingga cairan tersebut bisa berubah berwarna menjadi hijau dan berbau. Kemudian yang kedua adalah infeksi telinga. Infeksi telinga ini bisa disebabkan paling sering itu karena penggunaan korek telinga atau kita membersihkan telinga bayi tersebut dengan sembarangan, sehingga menyebabkan luka pada telinga atau bahkan gendang telinga. Kemudian bakteri masuk di sana dan menyebabkan infeksi pada saluran telinga, sehingga menyebabkan telinga memproduksi cairan atau lendir berwarna hijau dan berbau. Kemudian gejala lain yang menandakan jika bayi atau anak Sobat Sehat itu terkena infeksi pada telinga, yaitu satu, terjadi nyeri pada telinga. Pada anak-anak mungkin bisa mengeluh nyeri pada telinga. Kemudian jika pada bayi, pasti bayi tersebut akan rewel terus, menangis terus, dan itu menandakan adanya infeksi pada telinga. Nah, Sobat Sehat, jika ada tanda-tanda seperti yang saya sebutkan di atas, Sobat Sehat harus segera memeriksakan bayi atau anak Sobat Sehat ke rumah sakit atau ke dokter spesialis anak terdekat. Kemudian, jika ingin bertanya lebih lanjut, Sobat Sehat bisa langsung komen di kolom komentar. Nah, Sobat Sehat, jika bayi atau anak Sobat Sehat itu mempunyai gejala seperti yang saya sebutkan di atas, Sobat Sehat segera periksakan ke dokter terdekat atau rumah sakit terdekat. Nah, Sobat Sehat juga bisa konsultasi online di kolom komentar di bawah ini. Sekian video saya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.